Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eici Lubis SPD. Saya guru di SMA Swasta Nusantara Jambi. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Pembelajaran ini dilakukan secara daring. Kegiatan pembelajaran ini merupakan rancangan perangkat pembelajaran melalui RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video per-teaching saya. Silahkan menyaksikan. 46. Mudah-mudahan sempat lah. Oke, langsung aja berarti untuk Bu Eci. Bu Eci siap ya? Oke, untuk Bu Eci kami persilahkan. Sudah nampak enggak Bapak Ibu recordingnya, Bu? Sudah. Tadi Bu Erika sudah stop ya berarti Bu Erika? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, coba perhatikan dulu di sekelilingnya. Rapikan dulu bajunya. Kalau misalnya ada sampah di depan atau di samping mejanya, tolong ditaruh ke tempat sampah ya nak ya. Karena Teman saya boleh Bu? Teman saya boleh saya taruh di situ? jangan ya. Karena lingkungan yang bersih dan aman, lingkungan yang bersih bisa membuat kita tentram untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, kepada ketua kelas, tolong disiapkan ya nak ya, Isan, tolong disiapkan dan pimpin untuk berdoa. Oke. Jangan ada yang ngomong ya, jangan ada yang ngomong. Oke. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Isan. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Vicky, Ya, Bu. Melvi. Vicky, kenapa Vicky? Kemana? Apa keterangannya? Tadi mau pergi, Bu. Pagi dia masuk. Habis itu dia kata izin. Ada urusan ya? Ya. Ya, semoga urusannya cepat selesai. Dan Melvi minggu kemarin sama Ibu nggak hadir ya, sakit. Udah sehat, nak? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah udah sehat, udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, kita yang hadir ini harus bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesehatan serta kesempatan untuk kita menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Nah, selanjutnya anak Ibu pernah nggak menonton ke bioskop? Pernah, Bu. Depan rumah saya bioskop. Iya. Pernah nggak memperhatikan bagaimana susunan kursinya? Pernah, Bu. Menurun. Menurun. Oh iya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan jumlah kursinya itu kira-kira sedikit atau banyak? Banyak, Bu. Banyak. Nah, kira-kira kalau misalnya nih Ibu mau menghitung nih jumlah 10 baris dari kursi pertama.
Nah, itu rupanya tanpa kita sadari bahwasanya konsep deret aritmetika itu sudah digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan belajar tentang deret aritmetika. Nah, sebelum kita masuk ke deret aritmetika, Ibu mau lihat dulu, mau kasih soal dulu satu soal untuk menguji kemampuan awalnya sebelum kita belajar. Jadi Ibu kasih satu contoh soal ya, kerjakan semampunya saja. Jangan pula nanti stres, Bu, saya nggak dapat, Bu, saya nggak ini. Jangan pula nanti seperti itu. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kerjakan ya nak ya. Oke, sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Oke, sudah mengumpulkan semua. Karena tadi kita sudah mengerjakan soal sebelum pembelajaran, jadi kita main game dulu ya, biar lebih happy nanti belajarnya, biar lebih fokus lagi nanti belajarnya. Coba perhatikan anak ibu, tangannya semua taruh di depan. Perhatikan. Oke, taruh tangannya di depan. Nanti kalau seandainya ibu bilang angkat tangan kanan, maka yang diangkat tangan kiri. Oke, kalau seandainya ibu bilang angkat tangan kiri, berarti yang diangkat tangan kanan. Oke, bisa ya nak ibu ya? Bisa, Ya, Bu. ibu mulai. Angkat tangan kanan. Tangan kiri. Kanan. Kiri, kanan, kiri, 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 kanan. Ya gini-gini jadinya semuanya ya. Ya tuh, aplaus dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang materi barisan dan deret. Ibu share screen dulu ya nak ya. Ya nanti nak Umi lagi ini nanti ya. Ya nanti nak nanti. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. 4.6 menggunakan pola barisan, aritmetika, atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konstektual. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah, coba Ibu minta tolong sama Meliana, coba bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini apa nak? Ya Bu, tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dan pendekatan TIPEK dengan menggali informasi dari bahan ajar dan LKPD, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah menemukan konsep rumus deret aritmatika melalui masalah dengan tepat. Terus menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan tepat. Ada yang grupnya tuh Bu? Iya. Terima kasih kepada Meliana. Jadi tujuan kita hari ini untuk belajar deret aritmetika ini yang pertama seperti yang disebutkan tadi Meliana itu adalah menyusun langkah-langkah. Yang kedua itu menyelesaikan permasalahan konstekstual ya. Seterusnya iya, nanti kita di sini dibagi kelompok, nanti dia ada fase-fasenya ya. Fase yang pertama orientasi kepada masalah, duduk dalam berkelompok nanti, kemudian ada bimbingan memecahkan masalah, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau presentasi nanti. Setelah itu mengevaluasi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau menjelaskan dulu ya untuk penilaian hari ini. Sistem penilaiannya yang ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap. Nanti
sikap ini yang Ibu nilai disiplin, teliti, kerjasama, percaya diri. Dan juga untuk penilaian yang kedua itu adalah penilaian keterampilan. Itu nanti melalui diskusi dan untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Itu nanti terakhir kita ada tes berupa uraian atau post test juga. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang deret aritmetika. Deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Ya, jika barisannya itu U1, U2, U3, dan UN, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN adalah deret. Disebut dengan deret. Sebagaimana minggu kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmetika. Jadi nyambung dari barisan aritmetika ke deret aritmetika. Selanjutnya, deret itu penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Jika suatu barisan aritmetika U1, U2 sampai dia sebanyak UN, maka dengan syarat itu mempunyai selisih yang sama, maka untuk deret aritmetikanya itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah dengan UN. Dah, selanjutnya ya, yang Ibu jelaskan tadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang seperti di dalam bioskop tadi. Nah, untuk materi bahan ajarnya kemarin sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Silahkan kamu buka untuk modul ajarnya. Nanti di LKPD itu ada tersedia 2 masalah. Ya, 2 masalah. Masalah pertama itu tentang penyusunan kursi. Nanti masalah yang kedua itu tentang burung yang berimigrasi, ya. Yang berimigrasi dari suatu daerah. Jadi ini nanti yang harus kita selesaikan permasalahan ini. Permasalahan yang pertama nanti untuk menemukan rumus SN-nya, dan untuk permasalahan yang kedua nanti kita untuk mengerjakan solusi dari masalah kontekstualnya itu sendiri. Nah, sekarang silahkan duduk per kelompok sesuai dengan yang kita bentuk kemarin, duduk per kelompok masing-masing. Ya, Farida sama Juwita ya, sama Juwita, Indah sama Evin. Nah, silakan duduk sesuai per kelompoknya masing-masing ya, Nak ya. Oke, semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing. Sekarang coba buka aplikasi Live Worksheet yang Ibu berikan linknya di grup WA. Silakan buka aplikasinya ya, Nak ya. Sudah dibuka semua? Sudah masuk ke ya, saya jaringannya nggak ini Bu, jaringan saya nggak bisa buka nih Bu, kenapa? Oh iya, kalau seandainya masalah jaringan itu ada LKPD yang sudah Ibu print, nanti Ibu kasih 2 per kelompok ya, per kelompok Ibu kasih 2. Jadi kalau seandainya yang terkendala dengan jaringan, silakan lihat di LKPD-nya yang di print, ya Nak ya. Kalau misalnya terkendala di jaringan. Terima kasih Bu cantik. Oke, amin. Yuk kita lanjutkan lagi. Setelah dibuka live worksheet-nya, silahkan dulu dikerjakan sendiri-sendiri ya Nak ya. Silahkan dulu kerjakan sendiri-sendiri. Maksudnya dibaca dulu soalnya dipahami. Setelah nanti sudah dipahami, baru diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing kira-kira bagaimana ya cara untuk menyelesaikan dari permasalahannya. Oke. Ada yang bermasalah, Nak? Ada yang tidak dapat? Oh iya, kelompok 3, Ibu Farida, Farida, kelompok 3, gimana Nak? Dapat? Ya, kita misalkan. Dapat, Bu. Kita misalkan misalnya suku pertama itu A, bedanya itu B,
sukunya itu dengan N, dan jumlah N suku pertama itu dengan SN. Ya, gimana nak? Udah dapat? Permasalahan 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua ya. Permasalahan yang kedua. Nah, di permasalahan yang kedua ini tidak ada lagi bimbingan, tidak ada lagi tuntunannya. Jadi kamu kerjakan sendiri sesuai dengan kelompoknya berdasarkan langkah-langkah yang tadi kita buat. Ya, Nak ya? Oke, sudah selesai kedua masalahnya, sudah ada yang selesai. Siapa yang mau tampil, Nak? Siapa yang bisa presentasi? Kelompoknya Evin bisa presentasi? Kalau duluan dapat nilai tambahan, Bu. Dapat Oh, nanti. yaudah, kelompok kami aja, Bu. Aman. Kelompok kami aja, Bu. Ya, boleh. Kelompok Ihsan duluan. Oke, boleh. Silakan ditampilkan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, Bu. Free memory. Oke, selanjutnya kelompok lain ada yang mau menanggapi, Nak? Ada yang menanggapi? Indah? Itu kayaknya jumlahnya saya, Bu. Coba, Bu. Kayaknya punyanya Ihsan ada yang salah penjumlahan. Gimana tuh? Di mana yang bagian Maaf, mana? Bu. Iya, benar. Ihsan ternyata tadi kurang teliti sedikit ya, Nak ya. Kita perbaiki. Ya, Ihsan. Ya, Bu. Siap. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, berarti Saya, Bu, nanya. Ini iya. ada teman saya nih mau nitip nanya. Ini Bu Indah nanya, tapi nggak mau dia, malu, Bu, mau angkat tangan. Jadi saya disuruhnya, Bu. Iya Indah. Kenapa, Nak? Harus malu Ini kan? katanya. Harus percaya diri tadi, Nak. Ada penilaiannya percaya diri. Tidak apa-apa, jangan takut salah ya. Ya, Bu. Malu. Jadi Evin aja yang tanya, Bu. Ibu tidak pernah makan manusia kok, tapi kalau misalnya makan paku sering. Ya, makan paku, makan pakis maksudnya ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Setelah penampilan dari kelompok 3 tadi dan juga tanggapan-tanggapan dari anak ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita di awal sebelum kita pembelajaran bahwasanya akan ada reward-nya. Siapa yang paling aktif hari ini akan mendapatkan reward. Siapa ya kira-kira yang paling aktif? Ihsan, Bu. Iya, untuk hari ini, untuk siswa yang teraktif jatuh kepada Ihsan. Tepuk tangan untuk Ihsan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk anak-anak ibu yang lainnya. Nah, Ihsan, nanti ingat ya, Nak ya, diingatkan Ibu bakso di depan ya, Nak ya. Ada hadiahnya bakso. Ya, Bu. Ya, Nak ya. Ya, Bu. Mobil ya, Bu. Oke, nah selanjutnya setelah kita belajar tadi tentang deret aritmatika, kita belajar melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah sekarang Ibu kasih evaluasi atau soal post-testnya. Ada satu soal, tetapi dia satu soal tapi 2 pertanyaan. Silahkan dikerjakan ya, Nak ya, sesuai dengan apa yang kamu pelajari yang tadi. Waktunya Ibu kasih 10 menit, 2 soal ya. Silakan dikerjakan, Nak. Oke, sudah habis waktunya. Silakan dikumpulkan. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu periksa nilainya bagus-bagus dan tidak ada yang remedial ya, Nak ya. Seterusnya, untuk kesimpulan kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Nak? Ayo, yang percaya diri. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Iya, silakan, Nak.
memori, Bu. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang deret aritmetika. Apa itu deret aritmetika? Sudah kalian simpulkan sendiri ya, Nak ya. Nah, seterusnya setelah kita belajar hari ini, Ibu mau bertanya sama anak Ibu, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Rewardnya Bu, rewardnya. Rewardnya, iya benar. Besok lebih semangat lagi. Nanti misalnya kalau ada dua orang kita ini kita kasihkan rewardnya ya, Nak ya. Yang penting kamu semangat, yang penting kamu hebat, ya. Seterusnya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Ya Pak, Indah, coba Indah. Apa yang belum dipahami? Itu tadi, Bu, yang hitung banyak kursi itu barisannya saya belum paham, Bu. Oke, nanti kita inikan lagi ya. Seterusnya, apa yang harus kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya, Ibu Farida? Coba Farida, apa yang harus kita perbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Lebih aktif, Bu, ketika diskusi. Oke, ya terima kasih ya anak ibu ya. Mudah-mudahan dengan adanya refleksi ini untuk pembelajaran seterusnya bisa lebih baik kembali, lebih bisa mengena ke materinya juga, ke pembelajarannya juga, ya. Seterusnya untuk materi kita minggu depan. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang barisan geometri. Jadi silahkan belajar dulu di rumah ya Nak ya, supaya kita nyambung pas Ibu menjelaskan atau pas kita dalam proses belajar. Nah, untuk hari ini sekian dulu untuk pembelajaran kita. Ibu ucapkan alhamdulillah dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di minggu depan dengan semangat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eci atas pemaparannya. Kita 24 menit lagi. Kalau sempat satu orang lagi, mungkin satu orang lagi. Oke. Untuk tanggapan pertama dari Bu Sri, untuk Bu Sri, segala hormat. Makasih Pak Iksan. Oh, Bu Eci tambah hampir sempurna. Hampir semua diberikan ke anak. Cuma kok tampilan PPT-nya tadi itu terus nggak berubah-ubah. Itu aja. Tapi keseluruhan sintak-sintak sudah, sampai ke penutup, sampai ke refleksi segala dipertanyakan, ya. Ya memang gitu harusnya, gitu loh ya. Dari awal pembukaan sampai ke LKPD tadi sudah dibagikan, ada yang menjawab dan ada juga yang bertanya, oke ya, gitu. Bagus Bu Eci. Nggak ragu-ragu menyebutkan anak, biarpun ini sebenarnya teman-teman. Nggak masalah. Iya Bu, ya. butuh mental nih Bu, soalnya ibu-ibu yang dipanggil anak-anak. Ya itu, ada satu bapak kok Bu. Iya. Nggak apa-apa, ya itu. Makanya itu. Kayak tutup mata, ini murid-murid gitu. Nah, gurunya minta apa, jawabannya selalu benar. Tapi kenyataan nanti di lapangan belum tentu seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Bisa jadi kita bertanya apa jawabannya itu sudah kesana kemari, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya itu untuk masukkan aja kalau untuk PP, untuk praktek pembelajarannya nanti kalau pingin bagus, ya di skenariokan dulu, Ibu bikin dulu sebaik mungkin dari awal sampai akhir itu saya seperti apa ya, mulai dari Ibu masuk kelas sampai ke akhirnya selesai menutup doa itu sudah Ibu sudah dibayangkan
mau seperti ini jalannya seperti ini. Nah, jadi full nanti itu sudah terbayangkan mau seperti apa. Iya, Bu. Oke. Dengan kendala-kendala nanti kalau kendalanya anak seperti ini saya harus seperti apa, kalau kendalanya seperti apa itu juga bisa disiapkan seperti itu. Iya, Bu. Oke deh, sip Bu Iya, Bu, Eci. makasih, Saya Bu. kembalikan ke Pak Iksan. Oke, terima kasih banyak Bu Sri. Ini saya juga menontonnya, oh berarti nanti gini nih. Iya Pak Lira. Oke, terima kasih. Lanjutannya untuk lebih menajamkan kami lagi, minta sarannya dari Bu Dr. Demitra kepada Ibu, kami persilahkan dengan hormat. Ya, baik. Terima kasih Pak Iksan. Sering begini, di kampus itu anak-anak tuh suka gini, Bu, saya minta tanda tangan. Habis tanda tangan saya sudah habis. Tadi Mama bilang Pak Iksan, Bu Demitra minta sarannya udah habis karena sudah dikasih semua. Ya, saya rasa ya Guyon ya, Ibu Eci sudah bagus. Jadi semakin ini ya, mungkin belajar dari yang penampilan 1, 2, 3 dan seterusnya tadi, jadi Bu Eci lebih bisa menangkap gitu. Nah, ini bagus sekali. Hanya barangkali nanti kalau benar-benar ngajar, tolong LKPD-nya juga dibagi semua gitu ya. Jangan hanya satu kelompok satu. Nah, itu apa namanya, supaya semua bisa belajar menggunakan LKPD itu. Ya, tadi hanya sampai refleksi pembelajaran ya Ibu ya. Iya, Bu. Untuk evaluasi sempat nggak tadi? Prosesnya udah, Bu, soal kuis sudah. Oh, sudah ada soal kuis. Ya, yang tadi pre-memory tadi ya. Iya. Karena pre-memory jadi saya sering kelewat. Udah belum nih tadi pre-memory semua. Ya nggak apa-apa, namanya juga peer teaching. Ya Bapak Ibu, ini Bu Eci sudah bisa melihat apa namanya menjalani tahap-tahapannya. Yang penting ini kan tadi dikatakan tahapan kalau PBL pasti ada cirinya problem base. Kalau di apa itu di project based project yang kita perlihatkan. Kemudian di problem based learning seperti Bu Niken tadi bagus dia mengorientasikan masalah. Nah, itu juga bisa dijadikan referensi atau bahan bagi Bapak Ibu supaya juga mungkin, oh ini nanti saya kalau gitu saya pakai gini juga boleh, ya jarang ya. Mau memperbaiki atau tidak. Oke, saya kira itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Iksan. Iya Bu Demitra, Ibu Sri, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu Demitra. Mungkin Bu Eci bisa di stop dulu recordnya. Mungkin sekitar 18 menit, jadi mungkin nggak sempat ya Bu Meli. Mungkin langsung besok saja. Mungkin kita masuk sesi tanya jawab saja dulu, dan untuk jam besok kira-kira Bu, kalau saya, bentar saya lihat jadwal saya besok. Besok itu Bu Emi ya Pak Bu ya? Oh Bu Emi ya, oh oke. Oh iya Bu Emi. Sama siapa ya? Bu Yosa biasanya temannya. Bu Yosa ya? Oke. Pak Iksan sepertinya sudah ada jadwal di LMS-nya. Oh sudah ada ya? Oke. LMS ya. Saya kurang tahu ya, jam 1. Jam 1. Oh iya. 1 ya. Ibu Sri, kita besok masih ada 1 sesi ya Bu Sri ya? Oh belum ada sih Bu, belum ada. Ada ya? Berarti sesi tanya jawab aja untuk mungkin untuk rencana evaluasi atau apa, ibu-ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Karena hari ini kita sepertinya harus upload ya. Ya, kan ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Bisa raise hand. Oke, silakan. Ya. Ibu Demitra, mohon pencerahannya. Untuk rencana evaluasi itu kan berarti tindakan kita yang dinilai kan Bu ya, bukan siswanya ya? Atau bagaimana Bu? Apa tadi? Untuk tindak atau apa tadi? rencana aksi. Lembar
lembar observasi keterlaksanaan rencana aksi. Nah, itu kan berarti penilaian lembar evaluasi iya. kita yang dinilai. Oh, itu nanti mungkin untuk itu masuk di tahap mana, Ibu? Saya nggak buka LMS-nya sebentar ya. Evaluasi yang sekarang. Evaluasi. Rencana evaluasi, pembuatan unggah tagihan pembuatan rencana evaluasi. Ya. Ini sudah diunggah ya? Berarti rencana evaluasi itu kan kita yang dievaluasi kan, Bu? Pas mengajarnya itu bagaimana gitu ya? Saya masih belum paham, Bu, untuk rencana evaluasi ini. Pembuatan pada kegiatan ini saudara akan mempresentasikan instrumen rencana evaluasi sesuai rencana aksi. Jadi sebenarnya lembar penilaian ini, Ibu. Ya. Lembar penilaian dari RPP yang dibuat, yang seharusnya itu dipresentasikan. Kalau nggak salah kemarin itu ada beberapa jenis lembar untuk instrumennya itu. Jadi selain pengetahuan juga ada yang lain, saya lupa. Yang kelompok yang sebelum-sebelumnya itu. Tapi itu memang sudah diarahkan atau diberi panduan dari pengelola, dari apa namanya, ada lembarnya kalau nggak salah, saya lupa. Teman-teman ada yang bisa bantu? Apa saya kok kurang paham ya? Itu ada formatnya atau bagaimana? Ini Bu, maksudnya